Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni mata kuliah Sains dalam Al-Quran mengenai ilmu pengobatan berdasarkan teori sains modern dan kesesuaiannya dalam Al-Quran. Kelompok kami terdiri dari Melda Maulidia Nafisa, saya sendiri, dan Rohana Nur Aldianti. Materi pertama akan saya sampaikan. Yang pertama, ilmu pengobatan. Apa sih ilmu pengobatan itu? Kata pengobatan berasal dari bahasa Latin, yaitu ars medicina, yang berarti seni penyembuhan. Pengobatan adalah ilmu dan seni penyembuhan. Bidang keilmuan ini mencakup berbagai praktek perawatan kesehatan yang secara kontinu terus berubah untuk mempertahankan dan memulihkan kesehatan dengan cara pencegahan dan pengobatan penyakit. Menurut Ibnu Qayyim, bahwasanya Al-Quran merupakan penawar penyakit dan obat bagi hati. Dengan dibacakan Al-Quran, khasiatnya akan menyehatkan badan dan penyembuh bagi segala penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Ayat tersebut menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Al-Quran itu menjadi penawar dari segala jenis penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Dalam ayat tersebut, terdapat kata asyifa, berarti penawar, dan tidak menggunakan kata idwan atau obat. Jadi setiap obat belum tentu bisa menyembuhkan, sedangkan penawar sudah tentu menjadi penyembuh. Materi kedua yakni khasiat madu. Madu mempunyai banyak manfaat karena madu memiliki banyak kandungan, di antaranya zat mineral. Zat mineral mempunyai kegunaan untuk menstabilkan keasaman. Selanjutnya, zat-zat mineral ini sangat penting sekali untuk memelihara keseimbangan asam dalam tubuh. Daging-dagingan, ikan, telur, minyak, biji-bijian, dan rempah merupakan sumber-sumber yang mengandung asam. Adapun sumber yang mengandung basa di antaranya adalah buah-buahan, sayur, macam-macam murbai merah, dan susu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibikin manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 68. Jika kita mengambil hikmah dari Al-Quran Surat An-Nahl ayat 68, kita akan mengetahui produk lebah yang dapat dijadikan obat tidak terbatas, hanya pada madu saja. Produk perlebahan selain madu dapat berupa royal jelly, tepung sari atau bipolen, dan propolis lebah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kulli min kulli samarati fasluki subula rabbika dulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi yang memikirkannya. Quran Surat An-Nahl ayat 69.
Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa bahan yang dapat dijadikan obat penyembuh bagi manusia adalah bahan yang keluar dari perut lebah dengan bermacam-macam warnanya. Pada ayat tersebut juga tidak menyatakan bahwa obat itu spesifik penyakit tertentu, dan fakta di lapangan membuktikan bahwa berbagai penyakit dapat disembuhkan melalui produk perlebahan, terutama yang ada propolis lebah. Materi yang ketiga yakni keuntungan puasa. Menurut Ibnu Sina, seorang filosof dan dokter muslim yang termasyhur, puasa merupakan salah satu sarana efektif untuk melepaskan beberapa mikroorganisme di dalam tubuh, yang diantaranya adalah mikroorganisme yang terdapat di dalam penyakit kelamin. Ini disebabkan karena puasa mengandung unsur yang dapat menghancurkan sel-sel yang telah rusak untuk kemudian dibangunnya kembali menjadi sel-sel yang baru. Inilah yang disebut dengan puasa dalam pengobatan penyakit kelamin. Terapi ini sendiri merupakan pengobatan secara timur klasik. Di samping itu, masih banyak lagi kondisi-kondisi yang dapat dimanfaatkan dari pengobatan cara ini, sehingga pada masa modern ini terapi puasa telah banyak dipergunakan oleh para pakar kedokteran. Beberapa aturan puasa yang baik bagi kesehatan. Yang pertama, tidak melakukan puasa wisal. Yang kedua, melakukan sahur dan menyegerakan berbuka. Yang ketiga, berbuka puasa dengan kurma. Materi selanjutnya yakni khasiat kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menganjurkan kepada orang-orang yang berpuasa untuk menjadikan buah kurma sebagai awal makanan yang mereka konsumsi saat berbuka puasa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka beberapa buah kurma sebelum mengerjakan sholat maghrib. Jika tidak ada kurma rutop, beliau berbuka dengan kurma tamar. Jika tidak ada kurma, beliau meminum beberapa teguk air. Beberapa manfaat buah kurma untuk kesehatan. Yang pertama, mencukupi kalori dan gizi yang diperlukan tubuh. Kedua, memelihara kesehatan sistem pencernaan. Ketiga, mencegah penyakit kronis. Keempat, mengganti konsumsi gula pasir. Kelima, mengembalikan elektrolit yang hilang. Yang keenam, mencegah peradangan. Yang ketujuh, mencegah anemia. Dan yang terakhir, baik untuk lambung. Dan juga ada banyak lagi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hana. Selanjutnya adalah khasiat buah tin. Buah tin memiliki beberapa khasiat seperti zat alkalin yang terdapat dalam buah tin mampu menghilangkan keasaman pada tubuh. Kemudian hasil penelitian lebih lanjut menyebutkan bahwa buah tin termasuk buah yang dapat merangsang pembentukan hemoglobin darah, cocok sebagai obat penyakit anemia. Kemudian, menurut hasil penelitian medis, buah yang besarnya seperti buah kelengkeng itu, selain kaya akan kalsium dan potasium, juga mengandung zat benzildehid yang bermanfaat melawan sel-sel kanker dan terbukti efektif dalam menghambat tumor. Kemudian buah tin yang manis itu juga dapat mengurangi kolesterol jahat, menguatkan jantung, dan menormalkan pernafasan bagi penderita sesak nafas. Buah tin mudah dicerna oleh pencernaan, bermanfaat untuk mengobati sulit buang air besar. Jus buah tin juga merupakan minuman yang baik untuk membunuh bakteri merugikan. Buah tin mengandung beragam nutrisi, mulai dari vitamin A, C, kalsium, magnesium, hingga potasium. Buah ini juga baik untuk mengendalikan nafsu makan dan membantu usaha penurunan berat badan. Kemudian khasiat minyak zaitun. Minyak zaitun juga memiliki beberapa khasiat seperti melindungi tubuh dari serangan penyakit jantung koroner, kenaikan kolesterol darah, kenaikan tekanan darah, serta diabetes dan obesitas. Di samping itu, minyak zaitun juga berkhasiat mencegah terjadinya beberapa jenis kanker, mencegah obesitas dan osteoporosis, meningkatkan metabolisme,
merevitalisasi sistem imun, meningkatkan sirkulasi, dan dapat mencegah terjadinya stroke. Selain itu juga bermanfaat untuk mengurangi resiko terjadinya penyumbatan atau trombosis dan penebalan arteriosklerosis pembuluh darah. Kemudian minyak zaitun juga mengandung senyawa-senyawa fenolik, ini juga berpotensial sebagai anti-inflamasi dan antimikrobal. Kemudian air zam-zam. Air zam-zam merupakan air yang dipercaya memiliki banyak keajaiban dan khasiat. Umat Islam menganggap air zam-zam sebagai air yang suci. Banyak dari mereka menggunakan air zam-zam sebagai alat penyembuhan yang diyakini dapat menjadi penawar bagi berbagai penyakit. Air zam-zam kaya akan unsur-unsur dan komposisi kimia bermanfaat, sehingga mencapai sekitar 2000 mg per liter. Jika dibandingkan dengan sumber-sumber air pada umumnya, hanya mencapai 260 mg per liter. Unsur-unsur kimia yang terkandung dalam air zam-zam dapat dibagi menjadi ion-ion atau bagian terkecil yang berisi muatan listrik, seperti ion positif yang terdiri atas ion sodium sekitar 250 mg per liter, ion kalsium sekitar 200 mg per liter, potasium atau unsur kimia yang halus dan unsur kimia yang berwarna putih sekitar 120 mg per liter, dan magnesium atau logam berwarna perak yang bercahaya kalau dibakar sekitar 50 mg per liter. Selain itu juga terdapat ion negatif yang terdiri atas ion sulfat atau garam asam belerang sekitar 372 mg per liter, bikarbonat atau sekitar 366 mg per liter, netrat sekitar 273 mg per liter, fosfat sekitar 25 mg per liter, dan amonia sekitar 6 mg per liter. Air zam-zam dan kanker. Air zam-zam secara alami bersifat basa atau alkali dan kaya akan berbagai mineral yang dapat digunakan sebagai terapi, seperti kanker payudara, kolorektal, ovarium, dan paru-paru. Air alkali memiliki aktivitas antioksidan yang kuat dan efek anti kanker. Selain itu, konsentrasi ion kalsium dan magnesium dalam air zam-zam nyaris 2 kali lipat dibandingkan konsentrasi yang ditemukan dalam air mineral kemasan. Kecukupan asupan kalsium ini dapat mengurangi resiko kanker usus dan payudara. Sementara magnesium dapat mencegah potensi metastasis atau penyebaran sel kanker. Air zam-zam dan karis gigi. Salah satu kelebihan air zam-zam adalah memiliki kandungan mineral, khususnya fluorid, yang lebih tinggi daripada air biasa. Sementara menurut WHO, tubuh manusia mampu menerima kandungan fluorid yang tinggi dalam air minum. Bisa memberikan manfaat khususnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kekurangan fluoride bisa memicu gigi keropos atau dental karis, yang jika memburuk bisa memicu infeksi pada gusi. Air zam-zam terhadap pencegahan osteoporosis. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa air zam-zam memiliki kadar kalsium yang lebih tinggi dari air sumur di sekitarnya. Salah satu faktor resiko dari penyakit osteoporosis ialah kurang kalsium. Jika kalsium tubuh kurang, maka tubuh akan mengeluarkan hormon yang akan mengambil kalsium dari bagian tubuh lain, termasuk yang ada di tulang. Dengan mengkonsumsi air zam-zam yang memiliki kandungan mineral kalsium yang tinggi, maka nantinya tulang akan kuat dan dapat mencegah terjadinya osteoporosis pada tubuh kita, terutama saat lansia. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.